Halo, perkenalkan nama saya Anna Belim, saya dari jurusan akuntansi. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang dampak stres kerja terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Pendahuluan, dalam dunia kerja modern yang penuh dinamika, karyawan dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap berbagai perubahan, tekanan, dan tuntutan organisasi. Persaingan bisnisnya semakin ketat, perkembangan teknologi, serta meningkatnya target dan beban kerja seringkali menjadi pemicu stres kerja yang tidak dapat dihindari. Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang muncul akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan sumber daya atau kebutuhan individu. Jika tidak dikelola dengan baik, stres kerja dapat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu dampak utamanya adalah menurunnya kepuasan kerja, yaitu perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya, serta menurunnya kesejahteraan karyawan yang mencakup aspek kesehatan jasmani dan rohani, termasuk keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, atau biasanya kita sebut work-life balance. Fenomena ini menjadi perhatian penting bagi manajemen sumber daya manusia atau SDM karena stres kerja yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga menurunkan produktivitas, meningkatkan absensi, bahkan menyebabkan turnover yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana stres kerja mempengaruhi kepuasan dan kesejahteraan karyawan serta strategi apa saja yang dapat diterapkan organisasi untuk mengatasinya. Pembahasan 2.1 Stres kerja dan penyebab utamanya. Stres kerja adalah respons fisik dan psikologis yang muncul ketika tuntutan pekerjaan tidak sejalan dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan karyawan, sehingga menimbulkan tekanan baik secara mental maupun fisik. Stres kerja dapat berdampak negatif pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan seperti yang sudah tadi kita bilang. Penyebab utama stres kerja itu berbagai penelitian dan literatur mengidentifikasi sejumlah faktor utama penyebab stres kerja antara lain yaitu yang pertama beban kerja berlebihan. Beban kerja yang terlalu banyak atau terlalu berat baik secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi salah satu penyebab utama stres kerja. Kuantitatif adalah jumlah tugas maupun kualitatif adalah tingkat kesulitan tugas. Yang kedua, ketidakjelasan dan konflik peran. Ketaksaan peran atau role ambiguity terjadi ketika karyawan tidak memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya. Konflik peran atau role konflik muncul ketika terdapat pertentangan antara tugas yang harus dijalankan atau antara harapan atasan dan rekan kerja. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial. Minimnya dukungan dari rekan kerja maupun atasan dapat meningkatkan tekanan psikologis dan memperburuk stres kerja. Yang keempat, lingkungan kerja yang buruk. Kondisi fisik lingkungan kerja yang tidak nyaman seperti suhu ekstrim, kebisingan, pencahayaan buruk, atau ruang kerja yang sempit dapat memicu stres pada karyawan. Yang kelima, pengembangan karir dan keamanan kerja. Ketidakpastian karir, kurangnya kesempatan promosi, serta rasa tidak aman terhadap pekerjaan juga menjadi pemicu stres. Yang keenam, gaya kepemimpinan dan manajemen yang tidak sehat. Sikap pemimpin yang tidak adil dan kurang mendukung atau terlalu otoriter dapat menambah tekanan psikologis pada karyawan. Yang ketujuh, kurangnya kontrol atas pekerjaan. Karyawan yang tidak memiliki kendali atau otonomi dalam pekerjaannya cenderung lebih rentan mengalami stres. Yang kedelapan, faktor pribadi. Kepribadian tipe A, yaitu ambisius, tidak sabar, mudah marah, lebih rentan terhadap stres kerja dibandingkan tipe B yang lebih santai. 2.2 Pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang mempengaruhi kualitas hidup karyawan secara keseluruhan. Stres kerja yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau kelelahan kronis yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan karyawan. Kondisi ini juga dapat meningkatkan angka absensi dan turnover karyawan, sehingga berdampak negatif pada produktivitas perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola stres kerja dengan baik melalui program kesejahteraan, pelatihan manajemen stres, dan lingkungan kerja yang suportif dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan secara signifikan.
Dengan demikian, pengelolaan stres kerja menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Stres kerja yang memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Tingkat stres yang tinggi dapat menurunkan kepuasan kerja dan mengganggu kesejahteraan fisik serta mental karyawan. Namun, faktor motivasi dan lingkungan kerja mediasi dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi pengelolaan stres yang efektif untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan demi mencapai kinerja organisasi optimal. 2.3 Strategi yang dapat dilakukan organisasi untuk mengelola dan mengurangi stres kerja. Untuk mengelola dan mengurangi stres kerja, organisasi dapat mengimplementasikan berbagai strategi yang dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengelola stres kerja. Yang pertama, manajemen beban kerja. Menyusun beban kerja yang seimbang dan realistis untuk menghindari tekanan berlebihan. Yang kedua, pelatih manajemen stres. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengenali tanda-tanda stres dan dengan teknik relaksasi dan manajemen waktu. Yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan inklusif, serta hubungan yang baik antara rekan kerja, dapat membantu mengelola stres kerja karyawan. Yang keempat, dukungan sosial menyediakan komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan serta program pendamping untuk membantu karyawan untuk berbagi masalah mereka. Kelima, fleksibilitas kerja dengan memberikan fleksibilitas kerja dalam jam kerja atau tempat kerja untuk membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Menghargai pencapaian karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan mengurangi stres. Yang ketujuh, peningkatan komunikasi. Memberikan komunikasi yang jelas dan transparan mengenai ekspektasi dan tujuan perusahaan. Kedelapan, layanan kesehatan mental. Menyediakan akses ke layanan konseling atau program Employee Assistance Program atau EAP untuk mendukung kesehatan mental karyawan. Strategi-strategi ini dapat membantu organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan mengurangi stres kerja yang berdampak negatif pada karyawan dan mungkin saja berdampak negatif pada perusahaan. Kesimpulannya itu, stres kerja merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi karyawan secara fisik, psikologis, dan sosial. Penyebab utama stres kerja meliputi beban kerja yang berlebihan, ketidakjelasan peran, kurangnya dukungan sosial, dukungan kerja yang buruk, serta faktor pribadi dan manajerial. Stres kerja yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penurunan kepuasan kerja, menurunnya kesejahteraan karyawan, serta meningkatkan absensi dan turnover karyawan yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami pengaruh stres kerja terhadap karyawan dan implementasi strategi efektif dalam mengelola stres. Dengan langkah-langkah yang tepat seperti manajemen beban kerja, pelatihan manajemen stres, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan serta kepuasan kerja karyawan. Mengelola stres kerja dengan baik akan membawa dampak positif terhadap produktivitas, kinerja organisasi, dan kestabilan jangka panjang. Saran, organisasi perlu menyusun beban kerja yang seimbang dan realistis agar karyawan tidak tertekan, serta memberikan pelatihan manajemen stres agar karyawan dapat mengelola tekanan dengan baik. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan inklusif juga penting untuk mengurangi stres. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajer dan karyawan, serta memberikan fleksibilitas dalam jam dan tempat kerja dapat membantu karyawan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka. Perusahaan juga perlu membuat sosial melalui program pendampingan agar karyawan merasa lebih dihargai dan didukung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja mereka. Terima kasih.